Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada. Terima kasih atas kesetiaannya untuk terus mengikuti episode podcast bahkan hingga ke episode ke-28 ini. Dalam 10 episode terakhir, Bincang Cyber telah menampilkan narasumber yang merupakan pakar cyber security di Indonesia. Dan juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas ada sekitar lebih kurang ada 8 request dari pemirsa yang secara umum ini yang masuk ke inbox yang secara umum meminta untuk menambahkan narasumber dari luar negeri untuk konten yang lebih luas lagi. Oke, untuk ini kami akan upayakan untuk episode Bincang Cyber ke depannya. Dalam beberapa bulan terakhir ini, kita banyak sekali dikejutkan dengan perkembangan isu data breach yang beredar. Banyak pihak yang menanyakan mengapa hal ini dapat terjadi, bahkan terkesan semakin intens di saat kebanyakan dari kita atau mungkin perusahaan yang ada di Indonesia atau secara lebih spesifik lagi yang berada di Pulau Jawa sedang menerapkan PSBB atau work from home. Tentu saja ini membuat kita pada akhirnya berkesimpulan bahwa threat actors akan terus berkarya dengan inovasi serangannya meskipun di tengah pandemik yang sedang terjadi ini. Hal ini bukanlah hal yang baru pertama kali terjadi. Sebenarnya beberapa bulan yang lalu pada saat terjadinya demonstrasi besar-besaran di Hong Kong, pada saat yang bersamaan pula terjadi serangan cyber yang mempergunakan teknik yang tidak biasanya. Waktu itu, serangan dilancarkan bukan langsung melalui penyebaran malware, melainkan dengan memanfaatkan situs berita palsu yang seolah-olah menampilkan kondisi pemberitaan terkini. Uniknya, link pemberitaan ini tidak hanya tersebar di 4 channel forum diskusi yang sering dikunjungi oleh warga di Hong Kong, namun juga grup chat seperti Telegram. Kebanyakan user ini biasanya sangat lengah saat sebuah peristiwa besar sedang terjadi. Hal ini dimanfaatkan betul oleh hacker untuk sebanyak mungkin menyebarkan link pemberitaan yang tentunya lebih akan berhasil dikarenakan antusiasme kita semua untuk terus berupaya mendapatkan update informasi yang terkini. Bahkan ada yang sampai memforward dan men-share link pemberitaan palsu tersebut melalui akun sosial medianya masing-masing yang secara pada akhirnya menyebabkan tingginya dampak kerusakan yang terjadi. Teknik penyerangan ini pada dasarnya dilakukan dengan mengarahkan pengguna kepada situs jahat tertentu, yang mana nantinya setelah dibuka, situs ini akan menginfeksikan malware kepada perangkat pengguna ataupun pengunjung saat itu. Teknik ini dikenal dengan strategi yang disebut dengan istilah watering hole attack. Nah, dengan menggunakan watering hole attack inilah hacker menarik user dengan cara menampilkan foto-foto ataupun infografis ditambah dengan link sebagai sumber berita. Nah, khusus dari link ini, tentunya link ini akan dibuat seperti sebuah situs pemberitaan resmi. Keterangan kepemilikan domain dan informasi lainnya seperti IP address juga kelihatannya valid. Tidak terkesan IP yang memiliki reputasi jelek misalnya. Serangan akan dilancarkan melalui iframe HTML code yang terdapat pada halaman dari link yang tersebar. Iframe ini berisi malicious code yang berpotensi mendownload malware kepada perangkat pengunjung. Teknik ini banyak menyerang mobile phone dengan sistem operasi Android, khususnya pada kejadian sebelum tahun 2019, yang dikenal dengan nama DMspy. Sedangkan versi yang menyerang iPhone diberikan nama Lightspy. Dan ketika demonstrasi di Hong Kong terjadi, teknik serangan semakin disempurnakan dan kini mentargetkan perangkat iPhone dengan versi iOS 12.1 dan versi 12.2. Serangan pada iPhone terjadi ketika browser Safari mengakses situs berita palsu tersebut, dan dengan memanfaatkan vulnerability yang terdapat di Safari,
peretas dapat mendownload malware secara tersembunyi. Oleh Safari, hal ini dianggap sebagai proses patching, sehingga tidak ada notifikasi download saat malware sedang mengirimkan aplikasi kepada perangkat. Meski sebenarnya vulnerability pada iOS ini sudah ditemukan oleh peneliti cybersecurity dan juga diberikan dengan kode CVE 2019-8605, namun rupanya proses patching alias vulnerability ini belum sempurna sehingga tetap dapat dieksploit. Meskipun Apple kemudian merilis versi iOS terbaru, ya boleh dikatakan seperti misalnya versi yang saat ini yaitu versi 13 sebagai versi lanjutan yang pastinya juga bebas dari vulnerability ini. Namun hanya dapat dinikmati oleh pengguna iPhone versi seri 6s ke atas. Sementara versi 6 ke bawah belum. Jadi kesimpulannya vulnerability ini tetap berpotensi dapat menginfeksi perangkat iPhone seri 6 ke bawah. Pandemi COVID yang menjadi topik perbincangan di dunia cyber turut pula dimanfaatkan oleh pihak peretas. Setidaknya hal ini dibuktikan dengan peningkatan pembelian nama domain yang mengandung kata COVID-19 di dalamnya. Ditemukan setidaknya terdapat 1,2 juta nama domain baru yang mempergunakan kata COVID-19, yang kemudian oleh peneliti Palo Alto Networks ditemukan terdapat setidaknya 86.600 nama domain yang dikategorikan sebagai malicious domain. Artinya ini dapat dimanfaatkan oleh peretas untuk menyebarkan berita palsu sekaligus mengirimkan malware. Dan bukan tidak mungkin domain baru tersebut juga dipergunakan untuk menyebarkan informasi dalam email phishing yang menarik penerima email untuk kemudian mengakses situs tersebut, atau bahkan bisa difungsikan sebagai command and control domain, atau selanjutnya kita sebut dengan nama CNC, yang dijadikan sebagai sentral pusat komunikasi dengan malware yang telah tersebar untuk memerintahkan instruksi ataupun aksi selanjutnya. Ini semua dijadikan landscape penyerangan yang menjadikan kondisi landscape penyerangan yang ada menjadi lebih dinamis dan juga lebih destruktif pada saat yang bersamaan. Perubahan landscape dan teknik serangan cyber yang semakin inovatif pada intinya berusaha untuk menyembunyikan ataupun bersembunyi di bawah radar deteksi perangkat keamanan. Dalam satu dekade lampau misalnya, serangan cyber attack akan bersifat tiba-tiba dan masif. Hal tersebut tentunya jika saat ini masih dilakukan, akan dapat dengan mudah teridentifikasi sehingga dapat segera dipadamkan dalam waktu yang relatif lebih singkat. Namun kondisi landscape saat ini menunjukkan hal yang jauh sekali berbeda dalam kaitan teknik penyerangan tersebut. Hacker selalu berupaya mencari titik terlemah dalam sistem pertahanan cyber dengan melakukan serangan dalam volume kecil sehingga tersamar seperti seolah-olah akses tersebut dilakukan oleh pengguna yang sebenarnya. Tentunya model serangan seperti ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit, apalagi jika hanya dilakukan oleh satu orang pelaku. Untuk menyiasati waktu durasi penyerangan agar menjadi lebih pendek, tidak jarang hal ini dilakukan oleh dalam bentuk sebuah tim. Model serangan yang secara perlahan dilakukan ini dikenal dengan istilah Advanced Persistent Threat, atau disingkat dengan istilahnya APT. Nah, sementara objektif yang ingin diperoleh oleh teamwork penyerang dalam satu APT tersebut disebut dengan istilah campaign.
Serangan APT yang dilancarkan oleh tim hacker biasanya merupakan teknik serangan yang memanfaatkan vulnerability yang belum diketahui. Bahkan tidak jarang vulnerability tersebut bahkan dibeli dari pihak yang menemukan celah keamanan itu terlebih dahulu. Hal ini yang menyebabkan bahwa peneliti cybersecurity mengkaitkan antara serangan APT dengan para sponsor sebagai sumber dana. Atau setidaknya barangkali ini hanya dimungkinkan bila mana tim APT tersebut luar biasa pandai untuk menemukan vulnerability yang tidak pernah atau belum pernah ditemukan oleh peneliti dari sisi manapun. Bahkan ada juga yang mengkaitkan satu kelompok APT ini dengan negara tertentu karena kedua alasan tadi. Footprint yang ditinggalkan kelompok penyerang ini tidak dapat dibuktikan asal negaranya. Namun deteksi lebih dikaitkan kepada bahasa yang dipergunakan oleh kelompok APT tersebut. Bahasa di sini adalah bukan bahasa pemrograman, namun bahasa yang muncul baik dari email yang dipergunakan oleh penyerang untuk menyerang maupun dari tampilan GUI graphic user interface yang dimunculkan oleh malware ketika dia sudah aktif. Nah, tidak hanya itu, selain bahasa, nama resmi kelompok pun kadang tidak ditemukan. Inilah yang membuat beberapa kelompok APT disebutkan dengan angka, seperti sebagai contoh APT41, APT40, dan juga selanjutnya. Hal ini bahkan berpotensi juga menyebabkan duplikasi temuan terhadap satu kelompok APT yang sama yang kemudian selanjutnya diterjemahkan sebagai dua ataupun lebih kelompok APT oleh peneliti cybersecurity yang berbeda. Insiden data breach yang terkesan semakin marak dalam 3 bulan terakhir meninggalkan banyak pertanyaan mengenai teknis penyerangan. Kasus data breach pun rupanya sudah merambah ke Indonesia. Tahun 2020 ini menurut catatan saya baru pertama kalinya Indonesia masuk dalam pemberitaan luar negeri terkait dengan insiden cybersecurity. Dalam merespon ini kita tidak bisa saling menyalahkan, namun perlu kerjasama agar tercipta landscape yang lebih aman dan juga berkesinambungan. Di sisi lain, tidak mudah untuk menemukan teknis serta mekanisme serangan cyber. Bahkan untuk menemukan bukti bahwa serangan telah berdampak pada integritas data pun bukanlah sesuatu yang mudah. Terdapat rentang waktu awal serangan berdampak pada sistem dan waktu saat serangan tersebut teridentifikasi. Kedua posisi rentang waktu ini kemudian disebut dengan istilah window time. Jika kita berbicara mengenai arsitektur cybersecurity, menurut pengalaman saya pribadi, tidak ada satupun sistem cybersecurity yang akan bebas dari serangan. Namun, penentuan mengapa satu sistem cybersecurity lebih baik dibandingkan dengan sistem arsitektur cybersecurity yang lainnya sangat erat terkait dengan istilah window time ini. Semakin kecil satuan window time, tentunya akan meningkatkan penilaian terhadap kehandalan arsitektur cybersecurity tersebut. Lalu kemudian mengapa tidak memberikan penilaian tertinggi terhadap arsitektur yang tidak terkena serangan cyber? Jawabannya sebenarnya mudah. Sebab jika sebuah arsitektur cybersecurity dikatakan tidak pernah diserang, jangan-jangan hal tersebut dikarenakan serangan yang masuk tidak terdeteksi, dan sehingga serangan tersebut bisa saja berpotensi masuk ke bagian yang jauh lebih dalam lagi, sehingga pada waktunya nanti akan menyebabkan kerusakan yang jauh lebih fatal. Negara-negara di Asia semakin hari semakin banyak mendapatkan serangan dari kelompok APT. Oleh Kaspersky di tahun 2015 ditemukan adanya kelompok APT baru yang kemudian diberi nama Nikon. Kelompok APT Nikon adalah kelompok peretas yang mempergunakan bahasa Chinese dalam komunikasinya.
atau setidaknya bahasa tersebut dipergunakan pada GUI tampilan malware yang bersumber dari APT ini. Campaign yang dilakukan oleh kelompok APT Nikon ini diduga mentargetkan entitas perusahaan milik negara, termasuk pula kantor-kantor pemerintahan di Asia Pasifik. Fokus campaign atas serangan adalah untuk tujuan espionage atau mata-mata. Dan dalam melakukan campaign serangannya, Nikon APT tidak secara langsung melancarkan serangan pada berbagai negara secara bersamaan, melainkan satu persatu negara. Nah, oleh peneliti, bahkan disebutkan dari kode malware Nikon APT yang hanya berukuran 8 kilobyte. Itu di dalamnya terdapat 48 rutin perintah yang dapat difungsikan untuk melakukan serangan ke negara lain dari negara yang sebelumnya telah terinfeksi malware ini. Meskipun model injeksi malware atas APT ini masih terbilang klasik, yaitu dengan memanfaatkan phishing email yang di dalamnya di-attach file Microsoft Word, malware ini akan diinstal pada PC tersebut pada saat attachment dibuka. Hal ini klasik dan sering kali kita temukan. Namun selanjutnya, perangkat yang telah diinfeksi tersebut akan di-remote dari sisi command and control server tadi untuk memproses atau untuk dilakukan penyerangan lebih lanjut, baik ke dalam entitas perusahaan di mana perangkat tadi berada maupun kepada entitas perangkat dari negara yang berbeda. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang server CNC ini, di server CNC dari Nikon APT ini bahkan diduga terdapat 7 buah server di Indonesia atau setidaknya mempergunakan IP address milik Indonesia. Artinya, perintah eksekusi secara remote dapat dilakukan dengan perantaraan IP address di Indonesia sehingga semakin sulit terdeteksi. Dalam episode ke-7 di podcast Bincang Cyber ini, saya memberikan sharing tentang UEBA atau singkatan dari User Entity Behavior Analysis. Kemampuan reaktif dari arsitektur cybersecurity kini sudah sangat tidak sesuai lagi dengan landscape keamanan yang terjadi. Arsitektur keamanan harus menerapkan mekanisme pengamanan yang adaptif berdasarkan perubahan akses. Saya ambil contoh dalam situasi sebelum adanya wabah COVID-19. Sebagian besar karyawan mungkin lebih banyak bekerja dari kantor. Hal ini memudahkan deteksi insiden, disebabkan lokasi akses yang cenderung seragam dan boleh dikatakan homogen. Sementara dengan kondisi work from home saat ini, di mana akses dilakukan dari IP address yang bervariasi dan juga tidak bersumber dari salah satu operator misalnya, dan ditambah dengan waktu yang hampir tidak seragam. Kondisi ini pastinya semakin menyulitkan proses deteksi atas potensi insiden. Untuk menanggulangi hal ini diperlukan pendekatan yang berbeda bila dibandingkan dengan kondisi pada saat sebelum adanya pandemik. Yang mana saat ini proses dari pendekatan yang lebih diperlukan adalah berfokus kepada behavior dari pengguna. Contoh, jika saat ini pengguna mengakses ke data center dengan mempergunakan IP address milik operator GSM yang terdaftar di Jakarta. Namun ternyata pada beberapa menit ke depan terjadi permintaan akses dari lokasi geografis yang berbeda, misalnya mempergunakan IP address milik dari negara lain. Nah, bisa jadi hal ini dianggap sebagai indikasi awal potensi adanya insiden. Apalagi jika akses ke web aplikasi perusahaan kemudian menjadi sangat variatif dan terkesan
berusaha untuk mengirimkan banyak data keluar atau istilahnya exfiltrate, melebihi dari kebiasaan rutin karyawan tersebut. Ya, tapi kita juga di sini perlu memperbandingkan antara waktu berbanding dengan jumlah data. Tidak hanya letak geografis saja, jenis perangkat juga bisa dijadikan indikator potensi insiden. Misalnya jika keseharian karyawan mempergunakan Windows 8 ataupun Mac OS dan ternyata kemudian terdeteksi bahwa ada upaya untuk mengakses dengan mempergunakan OS yang berbeda dari biasanya, hal ini pun dapat dianggap sebagai salah satu potensi insiden. Sehingga secara umum, kita dapat secara kontinu melakukan pengamatan terhadap seluruh aspek atas akses sehingga potensi insiden dapat dicegah atau setidaknya window time atas serangan dapat ditekan ke titik yang paling rendah hingga terus semakin kecil. Nah, jika kita melihat dalam sudut pandang pengguna, tentunya kondisi pandemik ini menciptakan tantangan baru, khususnya terkait dengan kesiapan infrastruktur di rumah. Jika di kantor, pastinya kita dilindungi dengan firewall dan segudang perangkat keamanan lainnya yang bahkan bisa jadi terdiri dari berbagai macam lapisan. Mungkin nggak hanya satu jenis firewall, bisa 2, 3, dan sebagainya, lengkap dengan proteksi-proteksi lain. Namun sekarang environment-nya sudah berbeda. Kita harus bekerja dari rumah. Nah, kemudian saya tambah lagi, kalau di kantor, kita juga mungkin akan dilayani oleh IT atau lebih spesifiknya tim cyber security. Bahkan nggak jarang juga ditambah dengan seorang Chief Information Security Officer atau CISO. Nah, sekarang kondisinya berbalik, kita harus bekerja dari rumah. Berarti di samping kita harus menuntaskan pekerjaan, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus memperhatikan environment di mana kita bekerja. Dan tidak ada orang lain yang dapat kita mintakan bantuan untuk mengimprove atau meningkatkan arsitektur keamanan tempat di mana kita bekerja, dalam tanda petik dari rumah. Nah, di sini kita juga berarti harus perlu untuk mengandalkan perangkat kerja yang ada di rumah untuk kegiatan kita sehari-hari, yang mana mungkin tadinya kita hanya pergunakan untuk mengisi waktu senggang. Nah, ini juga pastinya perlu memerlukan satu pendekatan yang berbeda. Belum lagi tidak seluruh area di Indonesia memiliki kecukupan akses, kecukupan bandwidth untuk melakukan akses di internet. Ya. Nggak usah kita pikir masalah update antivirus, kadang untuk connect, untuk bekerja saja, konektivitas itu agak masih merupakan tantangan di beberapa daerah. Nah, ini juga satu concern, satu hal yang perlu sangat diperhatikan dalam kasus ini. Nah, otomatis ini juga memerlukan pendekatan yang berbeda dan juga lebih memerlukan perhatian, khususnya pada saat kondisi saat ini. Mulai dari mungkin beberapa hal yang kita pikirkan, pengamanan router yang ada di rumah, hingga memastikan semua patching atau update terhadap router dan semua perangkat mobile dan komputer. Intinya semua perangkat harus dipersiapkan. Nah, terkait akan hal ini, saya ingin coba membagi beberapa tips yang mungkin dapat menjadi salah satu hal yang mampu meningkatkan keamanan, khususnya terkait pada kondisi work from home ataupun pada saat nanti ya kita masuk ke dalam masa yang disebut dengan the new normal. Nah, saya bagi dari mulai tip yang pertama. Saya mau coba untuk fokuskan kepada perangkat Wi-Fi atau router yang kita miliki di rumah. Hal ini termasuk juga dengan perangkat portable Wi-Fi yang kita bawa kemana-mana. Nah, pastikan perangkat Wi-Fi yang kita miliki ini secara rutin dilakukan proses penggantian password. Idealnya maksimal 2 bulan sekali. Gunakan password yang kompleks. Dan selain password akses kepada Wi-Fi tersebut, password administrator pada Wi-Fi tersebut juga harus dirubah.
dan jangan dilakukan password yang sama untuk akses Wi-Fi dengan admin dari router tersebut. Kemudian, matikan perangkat Wi-Fi pada waktu-waktu di mana kita tidak mempergunakan, misalnya pada malam hari hingga dini hari pagi. Nah, hal ini dapat mempersulit pihak yang mencoba meretas password Wi-Fi router tersebut dengan mekanisme brute force. Dan misalnya di hal ini juga pada beberapa jenis perangkat router tertentu, hal ini sudah difasilitasi secara otomatis melalui fungsi atau fitur scheduler yang ada pada router tersebut. Oke, poin yang kedua, saya coba fokuskan kepada perangkat. Lakukan update atau patching terhadap operating system dan software aplikasi yang dipergunakan pada seluruh perangkat, laptop, mobile, tablet, all. Kemudian hapuslah aplikasi yang sudah tidak lagi dipergunakan. Di samping membantu meringankan kerja perangkat dan menghemat baterai, penghapusan aplikasi ini dapat memperkecil area penyerangan atau attack surface pada perangkat kita. Kemudian yang ketiga, dalam penggunaan password, pastikan untuk menerapkan multi-factor authentication jika tersedia, sebagai layer tambahan perlindungan atas akun yang memiliki fungsi kritis, seperti misalnya email, internet banking, sosial media, dan juga akses ke sistem perusahaan. Pastikan tidak mengirimkan two-factor authentication ke SMS. Gunakan software-based authenticator seperti misalnya Google Authenticator dan Authy. Nah, di samping penerapan multi-factor authentication, kita juga perlu untuk meningkatkan kompleksitas password yang digunakan. Tidak cukup dengan alfanumerik, perlu ada komponen simbol di dalamnya. Saran saya setidaknya paling tidak ada 16 karakter alfanumerik dan simbol yang terdapat di sana. Serta udah kompleks, sekarang tinggal bagaimana password tersebut secara rutin diganti, tidak pernah di-reuse, dan tidak mempergunakan satu password yang sama kepada lebih dari satu akun yang kita miliki. Mungkin pada kondisi ini akan sangat membantu jika kita mempergunakan password manager. Saya lebih menekankan lebih dalam lagi terkait dengan penggantian password ini agar lebih memfokuskan kepada email kita. Gantilah password email lebih sering dibandingkan password akun lainnya. Kenapa? Sebab jika akun lain yang diretas, pastinya proses recovery terhadap password yang sudah diretas itu akan memerlukan akses kepada email kita. Sehingga dengan demikian, selalu yang menjadi target fokus penyerangan hacker adalah pertama kali kepada email address yang kita miliki. Jadi, pastikan tingkat pengamanan email lebih tinggi daripada yang lainnya dalam sudut pandang kompleksitas password dan keseringan password tersebut untuk diganti. Yang keempat, penerapan VPN hanya berguna untuk menghindari serangan man in the middle. Artinya, VPN hanya berfungsi untuk mengamankan data dalam jalur pengiriman, namun tidak pernah memiliki fungsi untuk mencegah serangan malware dari perangkat kita ke data center perusahaan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa perlindungan pada perangkat yang kita gunakan sudah maksimal. Bagaimana caranya? Pertama, atau mungkin hal yang paling utama, memastikan antivirus, atau akan lebih baik lagi jika kita memiliki firewall pada perangkat kita, agar keduanya dalam kondisi yang selalu up to date. Pastikan untuk tidak mengklik sembarangan link yang kita terima dari email, meskipun kita mengenal sendernya. Sebab bisa jadi email tersebut dikirim benar oleh sender tadi, tapi secara otomatis melalui malware yang sebelumnya sudah menginfeksi perangkat sender tersebut. Nah, jika keempat poin di atas telah dikerjakan, mungkin nggak ada salahnya mereview tingkat keamanan perangkat lain milik anggota keluarga di rumah.
Berikan saran peningkatan keamanan agar perangkat anggota keluarga juga turut menjadi lebih aman. Ingatlah bahwa serangan itu belum tentu semuanya datang dari depan. Ada yang dari kiri ataupun kanan, bahkan ada juga yang dari belakang. Jadi pastikan semuanya juga turut dalam keadaan aman. Sobat Bincang Cyber, rupanya kita sudah berada di penghujung episode ke-28 ini. Semoga isi episode kali ini dapat memberikan manfaat keilmuan serta pencerahan bagi sobat sekalian, khususnya di masa yang penuh dengan tantangan seperti sekarang ini. Tetap semangat untuk terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri sendiri, juga keluarga kita. Doa kami kepada sobat sekalian agar diberikan kemudahan dalam mengatasi rintangan dan semakin menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Tidak ada yang mampu merintangi doa dan semangat kita selain memang kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Faisal Yahya, host Bincang Cyber, undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan episode ke-28 ini. Sampai bertemu lagi di episode-episode selanjutnya di Bincang Cyber.